Sebagian besar energi yang membentuk lingkungan kita berasal dari radiasi elektromagnetik matahari. Lebih dari separuh penduduk dunia tinggal dan bekerja di iklim tropis, menghadapi cuaca panas yang terik dan lembab, dengan perubahan iklim yang bervariasi. Kemampuan termogulasi yang ada pada manusia memiliki respon berbeda terhadap lingkungan iklim yang bervariasi. Tubuh manusia adalah sistem aktif yang dapat merespon lingkungan. Respon manusia terhadap lingkungan yang berupa suhu, radiasi, kecepatan udara, kelembaban, aktivitas, dan pakaian yang dikenakan. Manusia memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran optimal sekitar 37 derajat Celcius. Ergonomi lingkungan merupakan bagian integral dari disiplin ilmu ergonomi yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan. Selama ratusan tahun, banyak penelitian yang telah dilakukan tentang respon manusia terhadap lingkungan, yaitu cahaya, kebisingan, panas, dingin, dan sebagainya. Prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam ergonomi lingkungan erat kaitannya dengan efek panas, getaran, kebisingan, cahaya pada kesehatan, kenyamanan, dan kinerja orang. Ergonomi lingkungan memiliki beberapa metode, yaitu metode subjektif, metode objektif, metode perilaku, dan metode modeling. Metode ergonomi lingkungan dijelaskan oleh Howard 1995, Hasley-Graf 1995, Bonnet 1995, Person 1985, dan Person 1995. Penelitian yang dilakukan NAC 2013 berfokus untuk memahami bagaimana respon fisiologis dan perilaku pekerja dalam bekerja di dalam dan di luar ruangan yang terpapar lingkungan yang panas. Chun Chan Wong Yi 2014 melakukan penelitian pekerjaan konstruksi pada bagian pembuat besi pengikat baja. Penelitian lapangan dilakukan selama waktu kerja normal untuk bekerja konstruksi di Hong Kong. Waktu kerja normal untuk pekerja konstruksi di Hong Kong antara pukul 8 pagi dan 12 siang di pagi hari dan antara pukul 13 dan 5 sore. Sen dan Nak 2019 meneliti kerentanan manusia yang bekerja sebagai petani pada bidang pertanian. Studi ini dilakukan kepada 1.144 orang di India bagian timur yang terpapar pada lingkungan luar ruangan yang panas tropis selama kegiatan penanaman padi dan kentang. Para petani menghabiskan sekitar 8-9 jam per hari dalam kegiatan bertani. Biasanya dimulai dari pagi hari, kemudian tengah hari, dan untuk istirahat makan siang dan kembali melanjutkan pekerjaan di sore hari. Dengan adanya perubahan iklim di daerah tropis, jutaan orang dalam situasi pekerjaan di dalam dan luar ruangan rentan terhadap panas yang dapat berimplikasi pada kesehatan. Kemudian, penting penelitian ini untuk dilakukan untuk bertujuan menghitung beban kerja fisik, membandingkan respon fisiologis dan persepsi pekerja di lingkungan yang panas. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengukuran fisiologis seperti respon detak jantung dan suhu tubuh inti, indeks WGBT, dan HI digunakan untuk menghubungkan gejala terkait paparan panas seperti kram panas, kelelahan, dan sengatan panas. Parameter iklim lainnya seperti kelembaban relatif, suhu globe, saturasi, dan tekanan uap ambien. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi respon fisiologis yang lebih tinggi secara fisika dalam denyut jantung, persentase denyut jantung yang maksimal, konsumsi oksigen, dan pengeluaran energi. Respon perilaku pekerja berbeda secara signifikan antara kondisi kerja di dalam dan luar ruangan. Volume darah yang berkurang menyebabkan peningkatan detak jantung sekitar 10 detak per menit untuk setiap 1% berat badan yang hilang. Demikian pula, sekitar 11 dan 6% petani perempuan dan laki-laki masing-masing memiliki gejala pusing, sakit kepala, dan penglihatan yang kabur. Masalah kesehatan yang timbul yaitu kelelahan, gejala kardiovaskular, hipertensi, gejala pencernaan, nyeri otot, dan ketidaknyamanan penglihatan, vertigo, iritasi kulit, mual, sakit kepala, sakit punggung, iritasi kulit, pucat, atau kemerahan. Pekerja tambang batu memiliki risiko yang lebih besar dibanding dengan pekerja di dalam ruangan. Indikasi dampak neurologis terhadap heat stress adalah sakit kepala, pusing, mual, rasa kolap, disorientasi mental, atau kejang berulang.
Implikasi akut dari dehidrasi akibat dari volume darah yang menipis dan akibat ketegangan kardiovaskular. Mengkonsumsi karbohidrat dan minuman dapat memberikan manfaat tambahan. Adaptasi lingkungan kerja membuat pekerja secara alami menyesuaikan diri dengan lingkungan yang panas. Waktu beristirahat 15 menit setiap jam. Rancangan jadwal pekerjaan yang tepat merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pekerja. Kurangnya pemulihan dapat mengganggu produktivitas mereka dan juga menyebabkan gangguan emosional, kognitif, dan perilaku yang selanjutnya dapat menyebabkan sindrom panas terutama di lingkungan yang panas.